Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam pengajian bagi ibu-ibu Sri Kandi Hijrah sekaligus keluarga saya sendiri, istri dan anak-anak semua, pada hari ini, hari Jumat malam ya, menjadi malam Sabtu, ini hari Sabtu. Tahun berapa? 2022, di awal bulan Desember ini. Kesempatan kali ini kita bahas masalah juga terkait masalah akidah, keyakinan yang banyak beredar di masyarakat kita, terutama juga di Indonesia, karena kan kita pada waktu itu kita belum mengetahui ya, belum belajar, gitu. Kita nggak tahu. Berawal dari ketidaktahuan atau dalam bahasa Arabnya jahil. Kadang diterjemahkan jahil ini dengan kata-kata bodoh. Bodoh di sini maksudnya bukan apa? Dungu atau enggak. Tapi bodoh di sini jahil itu maknanya karena tidak tahu. Tidak sampai kepadanya ilmu pengetahuan. Dia bisa jahil. Istilahnya jahil basit, jahil yang apa ya, sedikit kalau dia tidak tahu permasalahan, atau jahil murakkab, jahil double, jahil kuadrat, kalau dia menyangka sesuatu tapi sangkaannya salah. Dan ini sebagaimana kalau kita belajar kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kebaikan adalah pokok dari ilmu itu adalah pokok dari berbagai kebaikan. Jadi ilmu itu semisal pohon itu, tiap pokoknya dari situ akan tumbuh kebaikan-kebaikan yang lainnya, menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu iman, amal soleh, ya, dan yang lainnya itu akan tumbuh dari diawali dengan ilmu terlebih dahulu. Nah, demikian juga kebodohan, ketidaktahuan ini merupakan pokok dari keburukan. Bahkan Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis itu ya, ini mengatakan kejahilan itu, ya, jahilan, ketidaktahuan orang itu merupakan ya senjata utamanya iblis dalam menyesatkan manusia. Senjata utamanya iblis dalam menyesatkan manusia, mudah dipermainkan dan disesatkan kemanapun yang disukai oleh iblis seorang yang dia jahil atau dia tidak tahu, tidak membekali dirinya dengan ilmu. Demikian juga keadaan kita ketika kita belum mengetahui ilmu, tersebar banyak keyakinan ya di masyarakat itu yang datang dari berbagai macam, dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mereka itu memberikan apa? Keyakinan itu gimana? Angka 13 itu angka sial. Sehingga dianggap kalau siapa yang kena angka 13 itu ya dia nasibnya akan jelek. Karena itu di negara-negara kafir mereka tidak ada kursi pesawat terbang nomor 13, nggak ada. Tidak ada hotel itu tingkat 1, lantai 2, nanti lantai 13 nggak ada mereka. Jadi yang ada lantai 12 terus lantai 14. Itu keyakinan orang-orang kafir banyak sekali beredar. Bahkan mereka juga meyakini nanti Jumat yang ke-13 itu Jumat yang banyak keburukan di situ. Nah, kalau masyarakat di Indonesia bukan Jumat ke-13 tapi ada namanya Jumat Kliwon. Nah, mungkin anak-anakku nggak tahu itu apa Kliwon itu ya. Jadi orang Jawa itu punya hari itu sendiri itu 5. Jadi kayak Kliwon, Legi, Pon gitu ya. Nah, 5. Jadi bukan 7. Kalau bertepatan dia Jumat sama Kliwon, bertepatan itu
hari yang jelek, yang angker, yang banyak setan gitu kata mereka, itu tidak benar. Semua itu hanya angan-angan, hanya perkiraan karena tidak berdasarkan wahyu. Jadi bagaimana? Ya, itu nanti mungkin kalian kalau karena di Saudi Arabia kalian nggak dengar ini. Saya di Indonesia Jumat Kliwon, angker. Tahu artinya angker nggak itu? Kausar, ikhlas itu. Hamzah. Hah? Angker tahu nggak angker? Oke. Hmm? Angker tuh ya banyak setannya gitulah pokoknya. Sebagian juga di kepercayaan orang Jawa menganggap hari Oh, hari Selasa itu hari yang nggak bagus karena selo, ya hari yang kurang bagus. Ada hari-hari bagus, ada hari baik, ada hari yang sial. Ya, ini jahiliyah, semuanya jahiliyah. Maksudnya jahiliyah maksudnya itu terjadi dikarenakan ketidaktahuan ilmu. Ya. Kemudian ada lagi yang datang dari Cina. Ya. Keyakinan-keyakinan seperti ini datang dari Cina. Cina itu memiliki keyakinan masalah apa itu istilahnya punya Hong Shui, Feng Shui gitu ya. Jadi rumah menghadap kemana, jendela menghadap kemana, itu nanti bisa mempengaruhi rezeki. Ini keyakinan akidah-akidah mereka seperti ini. Bisa mempengaruhi keberuntungan Anda. Ya, ini berasal dari apa? Posisi rumah menghadap kemana. Tuh. Juga nanti mereka membuat keberuntungan itu orang-orang zaman dulu. Ya, juga orang Cina ada ini yang begini sini. Tahun itu ada tahun anjing, tahun kucing, itu masing-masing ada keberuntungan dan kesialannya. Juga mereka membuat keberuntungan dan kesialan berdasarkan rasi bintang. Kamu lahir di bulan apa, tanggal berapa sampai berapa, berarti bintangmu itu bintang ini, keberuntunganmu apa, kesialanmu apa. Ya. Ini anggapan sial. Banyak seperti ini sehingga masyarakat menjadi takut. Nah itulah. Adapun setelah kita mengenal tauhid, ya mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta dan sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah dan satu-satunya yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, maka semua itu menjadi hilang dan masuk ke dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Alladzina amanu dan alladzina amanu orang-orang yang mereka beriman dan mereka tidak mencampur keimanannya itu dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Orang-orang yang mendapatkan rasa aman, yaitu setelah kita mengenal tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah sebagai Rabbul Alamin, dalam uluhiyah sebagai sesembahan yang hak, dalam hal asma wa sifat, nama-nama yang indah dan sempurna, keyakinan yang semua tadi menjadi hilang sama sekali, tidak ada lagi, dan yang ada adalah rasa aman. Semua angka baik. Angka 0, 1, 2, 13, dan 14 nggak ada bedanya. Ya. Juga pintu rumah menghadap kemana? Tidak akan mempengaruhi rezeki. Kita tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dan demikian juga tentang rasi-rasi bintang, bintangmu Virgo, Libra apa, nggak ada sama pengaruhnya sama sekali. Dan semua hari adalah baik. Ya, tidak ada namanya hari yang sial, hari yang jelek, hari yang yang jelek, hari yang baik itu semuanya baik. Ya. Nah, ini justru kemudian bahkan agama Islam mengajarkan yang sebaliknya dari yang tadi. Nah, sebelum sampai ke yang tadi, istilah yang anggapan sial tadi dalam agama Islam itu istilahnya dengan at-tiyarah. Dikarenakan orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam,
Mereka anggapan sial mereka bukan masalah angka 13, Jumat Kliwon, Feng Shui, Hong Shui dan lainnya, tapi anggapan kesialan mereka itu ada pada burung. Burung itu mereka lihat dia terbang kemana burung itu. Jadi mereka menggunakan apa? Burung. Ya, burung itu nanti dia lagi bertengger terus di apa ya, suruh pergi gitu. Dia terbangnya kemana gitu. Nah itu karena mereka menggunakan burung, burung itu toir atau toiroh, maka ini menjadi istilah ya tiarah. Ya biasanya dalam bahasa Arab kalau depannya di kasrah itu adalah alat. Ini alat yang dijadikan menentukan sikap mereka, apakah mereka akan melakukan sesuatu atau tidak. Itu mereka melihat dulu burung itu terbangnya kemana. Kalau terbangnya ke arah yang bagus, mereka akan meneruskan rencana mereka. Kalau terbangnya ke arah yang dianggap yang tidak baik, maka mereka menahan diri, tidak melaksanakan rencana mereka. Sehingga istilah itu menjadi tiaroh. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Tirmidzi, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. 3 kali. Menganggap kesialan itu adalah kesyirikan. 3 kali. Dan lafal syirkun di situ asalnya dia adalah syirik kecil, yaitu jika dia menganggap kejadian itu, anggap apa? Pertanda itu hanya sebagai pertanda, adapun nanti terjadi karena Allah Subhanahu wa taala, adapun itu menjadi suatu tanda bakal terjadi sesuatu yang jelek. Ya, itu syirik kecil. Kalau dia beranggapan pertanda itu sendiri yang akan menyebabkan terjadinya keburukan, dia masuk ke dalam syirik besar. Nah, ini banyak sekali ya, masih beredar banyak. Misalnya orang berjumpa dengan menjumpai orang-orang pakai baju hitam semua. Dianggap pertanda bakal ada sesuatu buruk terjadi. Ya, ini anggapan seperti ini, keyakinan seperti ini, oh nanti bakal ada suatu keburukan terjadi karena dia berjumpa dengan orang kok pakai baju hitam-hitam, pakai mobil hitam-hitam semua misalnya. Anggapan seperti ini ya termasuk bagian dari buruk sangka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berprasangka buruk suudzon kepada Allah. Padahal Allah itu Allah Subhanahu wa taala ya. Itu coba kalau kita misalnya ya sholat, baca Quran, apa? Sholat sholat itu kan baca Al-Fatihah pasti. Di situ apa? Allah ya mengatakan atau berfirman dalam Al-Fatihah itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya manusia itu tumbuh rasa harapnya dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah sebagai zat yang maha penyayang, sangat penyayang, sehingga dia punya persangkaan yang positif, persangkaan atau zon yang baik, yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga sebagian orang sholat baca Al-Fatihah nggak dihayati. Jadinya masih juga dia suka husnudzon dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, punya anggapan-anggapan yang buruk. Oh, nanti ini bakal buruk. Justru ketika Islam datang, maka Nabi SAW mengajarkan yang sebaliknya. Dan hadis yang tadi, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Wa yu'jibuni al-fa'lul al-fa'lu as-salihah. Dan membuatku takjub, membuatku heran, membuatku takjub, heran adalah af'alul as-salihah, yaitu
kata-kata yang baik. Di situ ada sahabat yang bertanya apa itu al-fa'lu itu apa? Kemudian beliau menjawab al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Bahkan dalam hadis lain makanya kata-kata yang positif itu ya termasuk yang dianjurkan, bahkan termasuk sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kalimatut thayyibah apa? Iya, al-kalimatut thayyibah gimana? Sedekah gitu. Kalimatul Kalimatut thayyibatu sadaqah. al-kalimatut thayyibah itu sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Ya. Melapangkan hati orang, bahkan melapangkan diri kita sendiri. Nanti kita lihat ya bagaimana para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW berkata-kata yang positif. Beliau suka dengan kata-kata yang positif. Contoh nih kebalikan dari anggapan sial tadi, ketika terjadi nih ada perjanjian Hudaibiyah, yaitu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mau umroh tapi dicegat dan tidak boleh umroh. Akhirnya terjadi perjanjian damai. Sebelum perjanjian damai ini, Quraisy mengutus utusan. Utusannya namanya Suhail. Suhail itu dalam bahasa Arab ya apa itu? Tasghir ya, sesuatu yang dibikin kecil dari kata sahel, mudah. Maka Nabi bertafaul dengan kehadiran Suhail itu. Oh, kok Suhail? Wah, ini bakal bakal mudah dan bakal 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 terjadi perdamaian ini. Setelah melihat kehadiran itu Suhail, oh ini bakal sahel, ini bakal mudah, urusan kita bakal mudah. Nah sebelum itu misalnya ketika Nabi SAW juga bersama Abu Bakar dalam gua Thur, ketika dikejar oleh orang-orang kafir, itu Abu Bakar itu takut sekali, sedih beliau ya. Sampai kalau seandainya orang-orang kafir di atas itu kalau melihat ke bawah aja pasti akan melihat kita. Maka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata yang positif untuk menghibur. Beliau mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih. Jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menengok ada orang yang sakit ya. Beliau juga mengatakan kata-kata yang positif. La ba's. Tahurun insya Allah. Nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa ini. Tahur insya Allah. Ini akan menjadi penebus, mensucikan dosa-dosamu gitu ya. Beliau memberikan harapan-harapan dan kata-kata yang positif. Demikian pula ya ada dalam surat Ali Imran tuh nanti. Ketika beliau dan para sahabat dikepung dalam perang Khandaq. Ya. Ya, gimana ayatnya itu? Ya, ketika orang-orang menakut-nakuti, kemudian nanti mereka mengatakan hasbunallah, gitu. Wa ni'mal wakil. Gimana itu ayatnya? Ada yang hafal? Iya. Ali Imran. Ini. Lahbah. Kausar mana? Ikhlas mana? Ya. Nah, يستبشرون nah, ya. gimana ayatnya? إنما الشيطان يخاف أولياءه Kalau takhaf enggak itu loh. Ini loh. ولا يحزنك Di Ali Alladzina Imran. qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum Ya. fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Nah, coba pelan-pelan sih tadi gimana? Surah Al-Imran. Kita artikan. Ayo. Ini. Alladzina qala lahumun nas. Dan orang-orang yang Alladzina qala lahumun nas. yaitu Innan orang-orang yang nasa qad jama'u lakum manusia mengatakan kepada fakhshawhum mereka, sungguh fazadahum manusia imanan. telah berkumpul untuk menyerang kalian. Hendaklah kalian takut. Manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Kemudian
Dengan perkataan ini bertambahlah iman mereka dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik penolong kami, wakil kami. Ya. Dan juga beliau ya begitu beratnya ketika itu ya, ketika menggali Khandaq, menggali parit itu. Parit itu panjangnya berapa kilometer itu? Ada yang mengatakan 6 kilometer, 12 kilometer, lebarnya 5 meter, dalamnya 4 meter. Mereka menggali itu, ya, dalam keadaan kelaparan. Para sahabat mengganjal perut mereka dengan batu. Ya, setelah mereka mengira mereka udah yang paling lapar. Ternyata setelah melihat Rasulullah SAW, beliau mengganjal dengan 2 batu. Dan sambil memecah, terkadang terdapat batu susah sekali untuk diambil, dipecah, dan ketika itu yang bisa memecahkan Rasulullah SAW, ya, sambil memecah batu seperti itu, beliau mengucapkan kata-kata yang positif, yang untuk menghibur semuanya. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Wahai Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nah, supaya rasa beratnya ketika itu menjadi ringan, maka para sahabat diingatkan dengan kehidupan akhirat, untuk meringankan penderitaan mereka ketika mereka menggali parit dalam keadaan lapar. Ya, itu sikap dan perkataan-perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin masih ada lagi, cuma kita akan coba lihat Nabi yang lainnya atau orang soleh yang lainnya. Kita lihat mereka juga berkata dengan kata-kata yang positif, ya, yang menunjukkan rasa atau menunjukkan keyakinan, prasangka baik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah mereka, hati mereka yang selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dalam hadis qudsi, sebelum lupa ini, dalam hadis qudsi Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Ya. Jadi Allah itu sesuai dengan persangkaan kita. Bagaimana kita akan menyangka Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah Allah akan berkehendak dan akan berbuat untuk kita. Ya. Sekarang kita lihat mungkin apa yang terjadi pada nabi yang lainnya. Misalnya Nabi Yakub dulu. Yakub dulu sebelum Musa ya. Ada Nabi Yakub tuh, ya, keadaan yang lama sekali, mungkin itu sudah berpuluh-puluh tahun ya. Kalau kita lihat di tafsir Mukatsir itu, tidak berjumpa dengan Yusuf itu, ada yang mengatakan 80 tahun. Ya, yang jelas lama sekali, berpuluh-puluh tahun. Dan ketika mereka sudah rasanya berat sekali bagi anak-anak Yakub karena kehilangan adiknya juga, Bunyamin. Adapun Yakub tetap optimis. Dia mengatakan dalam surat Yusuf, Ya bani yadhabu. Gimana ayatnya itu? Wahai anakku, pergilah kalian. Fatahassasu min Yusufa wa Fatahassasu akhihi. min Yusuf. Fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Maka carilah oleh kalian Yusuf dan adiknya. Terus gimana ayatnya? Wala tayasu min rauhillah. Dan janganlah kalian Wala berputus tayasu min asa rauhillah. Innahu la dari kasih sayang Allah. Ya, ini maksudnya dari pertolongan Allah.
Dalam tafsir itu dijelaskan di situ maksudnya janganlah kalian berputus asa dari pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Ya, innahu la yai'asu min raihillahi illa al-qaumul kafirun. Dan tidaklah berputus asa dari Kafirun. kasih sayang Allah kecuali orang-orang kafir. Ya. Anaknya diperintahkan, dia tetap memerintahkan anaknya tetap berusaha. Nah, ini kalau orang berhusnudzan kepada Allah, maka dia akan berusaha, tetap berusaha, akan tetap berikhtiar, akan tetap mencoba. Ya, tapi kalau orang sudah pesimis, kebalikannya itu, dia akan diam aja. Dia udah nggak mau lagi berbuat, dia udah tidak mau berusaha lagi. Ya, itulah yang disukai oleh setan. Ya, supaya manusia menjadi putus asa, suudzon kepada Allah, ya, kemudian tidak mau berusaha, nah itu udah berarti tujuan setan sudah berhasil. Ya, nah ini Yakub. Kemudian yang lebih jelas lagi pada Musa, ya. Nah, ayatnya gimana itu di surat Syu'ara itu, paham enggak? Lamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala Falamma kalla tara inna ma'iya al-jam'ani, rabbi ya. sayahdin. Maka tatkala kedua kelompok itu saling melihat, qala ashabu Musa, berkata sahabat-sahabat Musa, ya. Ini yang berkata siapa? Sahabatnya Musa. Inna lamudrakun. Coba bayangkan aja ini. eh, Mereka sahabatnya Musa ini ya. Inna lamudrakun. Sesungguhnya kita akan. Lamudrakun gimana ini maknanya kira-kira? Lamudrakun ini ya. Ya, istilahnya kita mampus lah gitu. Lamudrakun ini Udah kita akan ketahuan gitu. ketangkap gitu. Kayak Istilahnya seperti itu. kita akan dijumpai sama mereka. Dan Gitu. Kita akan ketangkep. Ya. Kata Musa itu, aduh kita ketangkep ini gitu yang mereka gampangannya gitu. Qala kalla, kata Musa apa? Kalla, sekali-kali tidak. Ini Masya Allah Musa memang ya imannya seorang nabi. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Sesungguhnya Robku bersama aku, sayahdini. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi sikap tawakalnya Musa ini yang di sini ya, dan husnudzonnya Musa, dan dia mengeluarkan kata-kata yang optimis bahwasanya Allah akan menolong, akan berikan petunjuk. Ini yang terjadi pada Musa dan sahabat mereka tatkala ini kejadian, tatkala mereka sudah, ini maksudnya tatkala mereka sudah sampai di tepi laut merah, depannya laut, belakangnya tentara Firaun yang sudah kelihatan, sudah saling melihat. Kemudian sahabatnya Musa mengatakan innala mudrakun, kita akan tertangkap. Ya. Ini yang terjadi pada Musa. Coba kita lihat sekarang yang apa cukup berat yang dialami oleh Hajar. Ya, Hajar ketika bayangkan kalau ini seorang wanita ya, dibawa oleh Ibrahim ke lembah Bakkah. Ya, ketika itu belum ada namanya Ka'bah, belum ada. Belum ada yang tinggal di situ, belum ada sumur Zam-Zam, belum ada. Yang ada hanyalah tanah tandus dan batu-batuan. Ya. Terus ditaruh di situ, cuma dia dan anaknya yang masih bayi ditinggal pergi sama suaminya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu dengan hal ini, dengan untuk melakukan hal ini? Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am, benar."
Terus Hajar mengatakan gimana itu? Nah, itu tafaulnya Hajar. Al-fa'alnya dia mengatakan kata-kata optimis. Siapa yang tahu? Iya, Hajar bilang apa itu? Idzan la Nah, idzan la kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan atau tidak akan menelantarkan kita. idzan la yudayyi'an Allah. Hah? Idzan la idzan Yudayyi'an Allah. ya idzan la yudayyi'una. Hmm? Idzan la yudayyi'una. Kalau demikian Allah tidak akan menelantarkan, membiarkan kami atau menelantarkan, menyia-nyiakan kami. Gitu. Jadi itu di situ ya perlu diperhatikan ini. Keberkahan yang Allah turunkan dari apa? Sikap iman Hajar ketika itu ya. Sebelum dia melakukan sa'i, sebelum dia lari-lari dari Safa Marwah, sebelum itu awal pertama kali itu yang dilakukan Hajar itu adalah perkataan tafaulnya itu. Ketika dia memiliki keyakinan dan keimanan, idzan la yudayyi'una. Kalau demikian Allah tidak akan menelantarkan kami. Diawali dengan sikap itulah, diawali dengan keimanan itulah. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi dengan mengeluarkan Zam-Zam, menjadikan perbuatan Hajar itu sebagai salah satu rangkaian ibadah umroh dan haji, yaitu berjalan dan berlari kecil dari Bukit Sofa Marwah sampai nanti hari kiamat. Itu awal pertama kali bagaimana Hajar bertafaul, mengeluarkan kata-kata optimis, idzan la yudayyi'una. Ya. Ini kita lihat, kita contoh bagaimana mereka orang-orang soleh zaman dahulu, Hajar dan juga para nabi berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah. Coba ini kalau maaf aja, kalau perempuan zaman sekarang gitu, ditinggal suaminya gitu. Terus apa yang diomongkan itu? Hup, gimana sih ini? Aduh, gimana? Kalau bahasa Jawanya, piye lagi? Kok kita ini? Nah itu ya, bedanya orang yang mengenal Allah karena ilmu telah datang kepadanya dengan yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu kita contoh bagaimana Hajar ya, bertafaul, bersikap optimis, yaitu husnudzan kepada Allah bahwasanya Allah akan tidak akan menelantarkan mereka. Ya. Subhanallah itu bukan cuma air zam-zam saja, bahkan nanti akan didatangkan sekumpulan manusia yang tinggal bersama mereka sehingga akan menjadi sebuah masyarakat di situ. Ya, itu akan datang suku Jurhum. Allah telah menciptakan sebabnya sebelumnya, itu hancurnya bendungan yang di Yaman sehingga suku Jurhum itu dia keluar dari Yaman dan mencari sumber air yang lain dan dia akan tinggal bersama dengan Hajar dan Ismail di situ ya, menjadi sebuah masyarakat Makkah dari Hajar dan anaknya saja. Ini tadinya cuma 2 orang saja yang kemudian Allah memberikan pertolongan berupa sumber kehidupan yaitu air dan juga akan ada masyarakat yang datang ke situ. Ini diawali dengan keimanan Hajar dan mengeluarkan kata-kata yang positif, tafaul, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira ini yang bisa disampaikan. Ya, masih ada lagi sebetulnya mungkin ya semisal beberapa doa para nabi ya, semacam Nabi Ibrahim sendiri juga pernah mengatakan misalnya
Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya. Dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Ya. Kemudian juga perkataan Ayub, ya, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di satu perbuatan yang terpuji, ya, mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh kepada manusia, karena manusia sama aja seperti kita, nggak bisa membantu apa-apa. Ya, bukan, apalagi ada yang mengeluh di Facebook, mengeluh di medsos itu, ya, malah ditampak-tampakkan, nggak ada gunanya, cuma untuk pamer ini aja. Orang juga nggak bisa membantu dia. Para nabi mengeluh kepada Allah, sebagaimana juga Ayub, anni masaniyad durru, aku ya Allah, aku tertimpa dengan kesengsaraan, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah yang paling penyayang di antara para penyayang. Nah, ini husnudon, kata-kata positif dari Ayub juga. Ya, demikianlah para nabi dan orang-orang soleh zaman dahulu, mereka berkata-kata positif. Ini yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menghindari, kita jauhi kata-kata yang negatif, yang tidak baik, yang itu merupakan bentuk buruk sangka kepada Allah. Allah akan mentakdirkan sesuatu yang jelek kepada kita. Itu merupakan prasangka jelek, dan itu sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang musyrik disifati. Dzanna sau di surat Al-Fat misalnya. Itu orang-orang munafik disifati dengan orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Alaihim dairatus sau. Ya, gimana itu, ada yang apa ya? Di surat Al-Fat itu bisa dibuka, ya. Dzanna sau. Mereka itu memiliki prasangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang Islam Muslim harusnya yang sebaliknya, husnudzon, berprasangka baik dan berkata-kata yang optimis.